Oi, oi. Selamat bertemu kembali dalam tayangan Tapak Kucil. Tapak Kucil, Komando Gokil. Warta cepak, Komando Gokil. Nah, sore hari ini saya silaturahim di rumahnya pelawak kondang Mas Parwoto Kawer di dalem Marwatan. Halo, selamat sore Mas Parwoto. Selamat sore Pak Kucil. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Rencana. Yes, sehat itu disyukuri Mas. Oh jelas, nomor satu sekarang sehat. Sehat. Karena sehat itu lebih mahal daripada emas. Ya toh? Sekarang itu kita nggak bisa mengandalkan uang, tapi yang jelas mengandalkan kesehatan. Sehat nomor satu. Nomor satu. Karena apa? Karena sekarang banyak yang punya uang itu masuk rumah sakit nggak bisa. Nah, makan juga nggak enak. Nggak enak. Merokok apalagi pahit. Kalau rokoknya dimakan pahit. Jadi nomor satu itu punya uang masuk rumah sakit nggak bisa, tapi sehat kita nggak perlu ke rumah sakit, perlu sehat. Nah, jadi Mas Parwoto itu juga selalu menjaga kesehatan ya Mas. Oh nomor satu. Nomor satu ya. Faktor U. Faktor U. Uzur. Ujur. Sekarang udah hampir ya, 70 ya. Iya. 70. Wah. Ini loh, Mas Parwoto itu kawan-kawan usianya hampir 70 tapi spiritnya, semangatnya itu wah luar biasa. Apalagi kalau sudah dia naik di atas panggung. Cuman masalahnya selama pandemi Covid ini banyak istirahatnya, alias gelundang-gelundung di rumahnya itu kayak semongko. Nah, Mas Parwoto, Itu bukan gelundang-gelundung. Dalam situasi pandemi masuk di dalam kancah perenungan. Kontemplasi. Iya. Kontemplasi, merenung. Merenung. Tapi gitu. kalau pagi juga olahraga, Mas. Pagi sore olahraga. Olahraganya apa, Mas? Saya ada sepeda, jalan, tuh ada ya sedikit nuncaku sama Trisulo sama Toya. Yang penting gerak lah. Oh iya. Karena di usia seperti saya, kalau kita cuman diam saja itu saraf-saraf itu kaku. Makanya tetap harus. Apalagi kalau lama nggak manggung ya. Justru lama nggak panggung kita harus banyak aktivitas. Oh, pokoknya ada aktivitas, ada kegiatan gitu, Mas. Daripada otaknya bedel. Kayak benang aja Iya. otaknya lah. Mas Parwoto. Mas Parwoto. Ya. Kawan-kawan. Mas Parwoto ini banyak pengalamannya. Masa mudanya itu dia itu sekolahnya itu dia seniman otodidak. Sekolahnya itu dari Tobong ke Tobong. Universitasnya itu Tobong Ketoprak. Nah, bisa diceritakan Mas, suka dukanya di Tobong tahun berapa sampai istilahnya Mas Parwoto pernah bilang saya itu pemain ketoprak Tobong Inggatan, dari Tobong ke satu ke Tobong yang lain itu bisa diceritakan Mas? Ya itu mungkin berdasarkan jiwa aventurir ya. Petualang. Begitulah. Jadi kita di sini salah satu grup tahu kalau ada grup yang maju, yang lain itu lebih maju daripada yang saya tempati. Ini saya kayaknya kayak tercambuk ini. Majunya di mana? Kelebihannya di mana? Terus kekurangannya grup saya ini apa? Jadi saya terus pencarian gitu. Makanya di dalam ketoprak itu waktu di Tobong loh ya, Iya. Saya bilang di Tobong. Itu semua pekerjaan bisa saya kerjakan. Dari art, sound, Tukang dekor kalau dulu ya, dekorasi, dekor, ya, ya, dekorasi, lighting, lampu, penyutradaraan, instruktur fighting. perang, Saya menguasai semua. menguasai karena apa? Kalau kita ada pekerjaan di luar yang saya kerjakan, di luar pemain itu dapat tambahan honor. Oh, dapat bonus ya. Ya dibantu karena itu. Ini untuk beli dulu belum susu, beli kacang hijau sama gula Jawa buat anak saya yang sulung itu. Karena saya perlu tambahan. Novi masih kecil waktu itu. Masih kecil. Itu ya. Ketika Mas Parwoto itu hidup
bermain ketoprak di Tobong-Tobong itu kan anu ya, banyak suka dan dukanya. Iya. Sukanya itu kalau pas penonton banyak, terus selalu dikeploki. Iya. Tapi kalau hujan ketopraknya nggak main sampai berhari-hari, itu gimana Mas, diceritakan Mas? Saya kalau ketoprak nggak main sampai berhari-hari ya menunggu jiwa entrepreneur. Entrepreneur usaha, piye carane iso mangan? Ya gitu. dijual apa yang ada gitu. Anu ya. Makanya saya pakai celana jin itu sampai sekarang ya boleh dikatakan fanatik ya. Karena itu juga merupakan salah satu sejarah. Dulu itu celana itu semua boleh dijual tapi jin jangan. Jin kita pakai. Enggak dicuci nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada kelihatan agak pliket itu kita jemur. Nanti udah kering kita pakai lagi gitu. Karena jin itu meskipun kotor kayaknya masih modis gitu ya. Artistik tuh ya Mas ya. Ya kira-kira begitulah. Pernah Mas, kalau ketoprak nggak main hanya dapat UM itu, uang makan tuh ya. Dapat uang makan itu sudah lumayan. Kadang-kadang memang nggak dapat. Jadi kita harus usaha sendiri. Dulu awal-awalnya itu kita gadaikan kalau punya. Dulu kan masih laku pegadaian. Tapi lama-lama kalau kita sekarang main di Madiun, digadaikan di situ, tahu-tahu kita pindah di Purworejo kan jauh. Nah, Bur ya ini ya. Daripada digadaikan kan nilainya lebih tinggi kalau dijual. Dijual aja besok kalau di Purworejo baik ya kita beli di Beli lagi ya. Kan lebih simpel. Itu kawan-kawan, Mas Marwo itu berdarah-darah ketika bermain ketoprak di Tobong yang satu, Tobong yang lain. Bisa disebutkan Mas, pertama kali ikut siapa, terus kemudian pertama kali itu ikut ketoprak yang di Klaten namanya Wargatomo. Oh iya, tempatnya Bumul itu ya. Oh itu Wargomulyo. Wargomulyo ya. Wargatomo habis itu ada senior tuh yang memprovokasi saya. Kamu kalau itu Pak cuma di Wargatomo, kamu tidak akan mendapat pengalaman. Kamu masih muda, kamu sekarang itu kamu potensial. Jadi kamu harus mengembangkan karirmu dengan menyerap pengalaman di beberapa tempat. Tidak hanya di sini karena kamu bergaulnya cuma sekitar ini. Kalau di luar kamu akan lebih luas memandang cakrawala. Itulah. Memandang cakrawala. Sama Cakrajati. Bapak saya. Terus terakhir main ketoprak Abang tahun berapa Mas? Tobong itu 80-an itu ya. 80. Oh, akhir-akhir 80-an ya. Iya, Novi masuk sekolah itu ya sekitar itu 80 karena usia anak saya yang sulung itu Novi itu masuk sekolah terpaksa. Saya harus pulang karena harus sekolah. Ketika Mas Maroto pulang itu kan ada rasa miris kan Mas. Oh iya takut karena di Tobong itu kan merdeka ya, merdeka anu bebas. Ketika mau kembali ke rumah itu kan harus punya pekerjaan. Sementara Mas Maroto mirisnya di situ. Bisa diceritakan Mas? Ya kalau di ketoprak itu tiap kali kita main malam dapat uang, meskipun besok habis malam dapat lagi. Jadi kan terbiasa rutinitas seperti itu. Kalau di rumah mau kerja apa? Bingung juga mau usaha. Ya makanya kadang-kadang yang orang di panggung itu mau takut pulang. Sehingga kita memberanikan diri, ya udah pulang, teman-teman saya banyak yang parkir ya parkir. Itu tahun 87-an ya Mas ya? Sebelum ya. Sebelum. Berarti jenengan memutuskan balik ke Pajeksan itu. Iya. Balik ke Pajeksan itu, terus kemudian ikut gabung di tempatnya Kitogati itu. Diparkir dulu, parkir terus Malioboro belum banyak orang ngamen, kita ngamen. Masih KPJM paling ya. Belum lahir kayaknya belum mendirikan, tapi personelnya udah kenal kayak Mamo, Jojo itu udah kenal, dia masih umurnya di bawah saya jauh. Sudah sering gabung itu, tapi belum banyak. Terus kalau Malioboro sepi ya kita naik kereta ke daerah Banyumas. Jalan sana ada ketoprak ya. Berangkatnya bawa gitar, ngamen nanti. Nah kebetulan di Gurpak orang-orang udah tahu kalau saya juga ketoprak. Jadi kalau kita datang di Tobong daerah Banyumas, nggak usah pulang, nggak usah main, disuruh main di situ. Ketika memutuskan pulang di Jogja itu sudah pulang Jogja ya. Sudah pulang Jogja ya. Sudah pulang Jogja.
Jadi malam ngamel kalau malam parkir, siang parkir kalau malam ngamen. Kalau nggak ikut ada tanggapan ketoprak. Setelah itu Mbak Gito kasih tahu kalau saya di rumah, terus suruhan orang kon melu, suruh sana. Di Pajangan tuh Mbak Gito Di Pajangan. Waktu itu laris-larisnya Gito Gati ya. Laris-larisnya karena karismanya beliau itu susah ya yang menyamai, karena memang sudah pembawaannya Mbak Gito Gati itu ngandani, ngajari, ngayani, ngopeni, ngayomi ya. ngayomi gitu. Jadi di situ kita merasa mendapat indung semang. Induk semang ya Pak Gati itu. Indung apa induk? Wis pokoke anu lah bapak angkat gitu ya. Wis ora sangel-angel gitu Mas. Asuh. Terus anu lama itu. Terus jenengan duet sama Daryadi itu. Ada duet sama Daryadi itu. Itu riwayatnya begini. Dulu Daryadi di Ringen Jahono, kebetulan mertua saya di Ringen Jahono yang dulu. Saya kering-kering datang tengok mertua. Karena saya instruktur fight, kan kadang-kadang ngomong karena masih muda, saya memberikan sedikit gambaran. Oh, kalau fight itu ini, sehingga akrab gitu. Saya pulang di rumah itu kan sudah kayak saudara sama Mas Daryadi itu. Kelihatannya kita menemukan sesuatu chemistry ya. Desain chemistry, kita kiat kita terjun di dunia lawak itu ada antara Mataram sama Jawa Timur kita combine. Padahal awal-awal Mas Marwoto itu kan pemain pokok ya, pemain pokok belum anu ya, pemain pokok sama perang ya dulu ya. Iya, terus akhirnya jadi pelawak itu karena kepepet. Uangnya banyak pelawak dan kercek tanggapannya lebih banyak ya. Iya, itu begitu pelawak kok. Kalau perang kan kita jadi pemain. Dulu masih Bagong Sumarwoto itu ya. Iya. Bagong Sumarwoto. Masih ingat ya. Iya, jelas toh. Mas Marwoto, Nano Asmorondono, Yadi, yang satunya Bung Dembo. Ya, empat sekawan mencari makan gitu ya. Iya, 4 sekawan. Top 4 sekawan cenanangan gitu. Sampai ke Solo juga itu ya Mas. Itu gabungan itu almarhum Pak Mulato yang sering jadi koordinator. Ada panggung integrasi ABRI. Itu kalau sana ada acara kita tetap selalu dilibatkan. Dan itu honornya sana lumayan ya. Lumayan. Soalnya Yadi itu yang pulang dari gabungan ketoprak integrasi gitu. Terus bayari utang-utangnya ning warung-warung dilunasi kabeh itu. Lumayan kalau itu kadang-kadang menang main. Terus akhirnya menemukan dengan Daryadi itu ya duet itu ya Mas. Duet tanggapannya bangun isih 40.000 30.000 waktu itu ya Mas. Oh, belum ya. Tanggapannya masih anu ya. Wong saya di tempatnya Lek Gaji itu kayaknya gaji paling tinggi itu saya. Dulu 6.000 apa 16. Si anu ya masih. Itu tapi waktu itu ya wis haji ya Mas. Ya waktu itu masih cukup lah. Kadang-kadang kalau 3 hari 4 hari ngedur itu lumayan lah. Nah, ketika Mas Marwoto itu kan dulu juga sempat gabung di Jina KKR sama Mbak Yati, sama Pak Darsono, Mbak Marsida, Pak Waryon, Romondung. Nah, di situ pernah Romondung bilang, Mas Marwoto pernah cerita, jenengan itu sebenarnya sugih lho Mar. Mbok ampun ngece Romondung, lho kamu itu wong pinter anu kok anu. Wong siji Mar kuwi kok keset itu bilang gitu ya Romondung ya. Betul.